Hai Hipayadan, dan video ini adalah panduan lengkap tentang cara mengatur agen AI di monday.com. Saya membuat tutorial YouTube untuk mencari nafkah bersama tim kecil yang hebat di sini di Matix Media. Seperti yang bisa Anda bayangkan, kami terus-menerus mengevaluasi ide video, membuat naskah, syuting, dan mengedit proyek baru, dan itu bisa menjadi beban kerja yang besar bagi tim kecil kami untuk dikelola. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kami dapat mengelola semua proyek video tersebut di monday.com dengan memanfaatkan ruang kerja AI monday.com. Anda mungkin sudah melihat banyak sekali pengumuman AI sekarang, tetapi terlepas dari semua itu, cara tim Anda bekerja mungkin belum berubah. Jika Anda menginginkan AI yang benar-benar berfungsi dalam alur kerja harian tim Anda berada di tempat yang tepat, dan saya akan menunjukkan cara mewujudkannya. Di monday.com, agen AI bergabung dengan tim Anda seperti rekan tim baru. Mereka bekerja pada papan yang sama dengan Anda dan demi tujuan yang sama. Anda tetap yang menentukan arahnya, dan mereka membantu menangani beban kerja tersebut. Setelah semuanya siap, kita akan mengonfigurasi agen AI pertama kita, memberinya tugas nyata, dan membiarkannya menangani tugas tersebut sendiri. Kemudian kita akan membiarkan asisten AI bawaan monday.com's Sidekick membuat papan untuk kita. Kita juga akan melihat kemampuan AI lainnya seperti AI Note Taker dan pembuat aplikasi Vibe. Jangan khawatir jika Anda baru mengenal monday.com. Baik Anda sudah menggunakannya selama bertahun-tahun atau baru saja memulai, panduan ini akan membantu menjaga semuanya tetap sederhana. Di akhir video ini, Anda akan tahu cara memanfaatkan ruang kerja AI. Izinkan saya menjelaskan secara singkat cara kerjanya, lalu saya akan menunjukkan cara mendaftar jika Anda belum memiliki akun. Ruang kerja AI adalah tempat di mana orang dan agen AI bekerja bersama sebagai satu tim. Ini terintegrasi langsung ke dalam monday.com di platform yang sama tempat pekerjaan Anda sudah ada. Semua yang sudah Anda miliki di monday.com seperti papan, dokumen, alur kerja, dan integrasi dengan alat lain menjadi konteks bersama yang digunakan AI untuk bekerja. Ini disebut lapisan konteks, dan artinya agen tidak pernah memulai dari nol karena ia sudah memahami pekerjaan Anda. Dan kepercayaan sudah dibangun sejak hari pertama dengan keamanan dan izin, sehingga AI hanya bertindak di tempat yang Anda izinkan. Di dalam ruang kerja AI, agen ibarat rekan tim dengan satu tugas yang berulang. Anda mengaturnya sekali, lalu mereka akan terus bekerja bahkan saat Anda tidak ada dengan menggunakan lapisan konteks yang sama. Tersedia agen siap pakai untuk berbagai jenis peran, mulai dari manajemen proyek, pemasaran, hingga penjualan, dan Anda juga bisa membuat agen sendiri yang akan kita lihat sebentar lagi. Sidekick adalah asisten AI yang Anda ajak bicara. Anda memintanya melakukan sesuatu dan ia menyelesaikannya, lalu menunggu permintaan Anda berikutnya. AI Note Taker bergabung dalam rapat Anda dan mengubahnya menjadi catatan, ringkasan, dan tugas. Dan Vibe membangun aplikasi custom untuk tim Anda langsung di atas papan Anda. Semuanya di sini berjalan menggunakan kredit AI, dan saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang hal itu sebentar lagi saat kita melihat paket-paket yang tersedia. Jadi mari kita mendaftar dan memilih paket. Untuk memulai, klik tautan di layar atau gunakan tautan di deskripsi video di bawah ini. Tautan tersebut akan memberikan Anda penawaran terbaik yang kami miliki dengan monday.com untuk paket apapun yang Anda pilih. Setelah Anda mengeklik tautan tersebut, Anda akan bergabung dengan saya di sini di halaman pendaftaran. Jika sudah siap, klik mulai. Membuat akun itu gratis, dan Anda akan memulai dengan uji coba gratis 14 hari untuk paket Pro. Anda tidak perlu memasukkan kartu kredit untuk memulai. Masukkan email Anda, lalu klik lanjutkan. Di layar berikutnya, masukkan detail Anda untuk membuat akun, lalu klik lanjutkan. monday.com akan memandu Anda melalui beberapa petunjuk orientasi, seperti apa yang ingin Anda kelola. Jangan terlalu khawatir dengan apa yang Anda jawab di sini. Pilih saja apapun yang paling akurat. Setelah beberapa layar, Anda akan tiba di dashboard monday.com Anda yang baru. Dan satu catatan singkat sebelum kita lanjut, apa yang Anda lihat di layar saya hari ini mungkin terlihat sedikit berbeda dari apa yang Anda lihat di layar Anda. Anda tidak perlu mengubah apapun selama masa uji coba gratis Anda, tetapi izinkan saya menunjukkan paket-paketnya dengan cepat agar Anda tahu di mana letaknya. Saat tiba waktunya untuk memilih paket, klik tombol Lihat Paket di sudut kiri atas. Kemampuan AI adalah bagian dari paket berbayar, dan paket berbayar dimulai dari 3 kursi. Di sini Anda dapat mengubah jumlah kursi dan beralih antara harga tahunan dan bulanan.
Dan perbedaan antara tingkatan paket lebih dari sekadar AI karena paket yang lebih tinggi juga meningkatkan otomatisasi, integrasi, dan kontrol admin Anda. Uji coba kami menggunakan paket Pro yang mencakup paket AI Premium dengan 6 kemampuan AI. Paket Pro menambahkan pembuat alur kerja AI dibandingkan dengan paket standar. Ini memungkinkan otomatisasi multilangkah yang lebih kompleks. Untuk sebagian besar tim kecil, saya akan merekomendasikan setidaknya paket standar. Paket standar mencakup apa yang disebut oleh halaman harga sebagai AI Essentials. Itu mencakup tenaga kerja agen AI, AI Meeting Note Taker, asisten AI Sidekick, pembuat aplikasi Vibe, dan kolom AI. Anda akan mendapatkan 2.000 kredit AI per bulan untuk memulai, dan Anda selalu dapat menambahnya dengan mudah jika tim Anda ternyata menggunakannya lebih banyak. Jika Anda masih belum yakin, ada konsultan paket AI yang terintegrasi langsung di halaman ini, yang dapat merekomendasikan paket untuk tim Anda. Saat Anda siap untuk meningkatkan paket Anda, cukup kembali ke halaman ini dan klik lanjutkan pada paket yang Anda pilih. Di sini Anda dapat memasukkan detail pembayaran, lalu Anda dapat menyelesaikan pembelian. Untuk saat ini, saya akan menutup ini dan kita akan melanjutkan uji coba paket Pro kita. Saya akan meluangkan waktu sejenak untuk membuka kotak masuk email, mengonfirmasi alamat email, lalu kita akan lanjut menyiapkan agen AI pertama kita. Setelah Anda mengonfirmasi alamat email Anda akan kembali ke monday.com dan saya berada di tab Ruang Kerja, tempat saya telah memperbarui logo kami dan mengganti nama ruang kerja menjadi Matix Media. Sekarang saatnya melihat ruang kerja AI beraksi, di mana agen dan orang-orang benar-benar mulai bekerja berdampingan. Ingatlah bahwa agen bekerja berdasarkan lapisan konteks, jadi ia sudah mengetahui papan, dokumen, dan alur kerja Anda. Saya sudah memuat beberapa data ke papan pertama saya, jadi Anda akan melihat persis apa yang saya maksud saat kita menyiapkan agen pertama kita. Published Videos menampung video-video yang sudah dipublikasikan tim saya di saluran kami. Setiap baris adalah satu video dengan detail video tersebut yang tercatat di kolom-kolomnya. Nanti kita akan menyiapkan papan kedua dengan saluran video masa depan kita, yaitu video-video yang belum kita publikasikan. Seperti yang bisa Anda bayangkan, ada pekerjaan yang harus dilakukan pada sebuah video sebelum ditayangkan di YouTube, tetapi ada juga pekerjaan yang muncul setelah video dipublikasikan. Papan ini adalah tempat yang baik untuk melacak semua yang telah kami publikasikan dan bagi semua anggota tim untuk melihat dengan cepat tentang apa isi setiap video. Dan itu menjadi peluang yang bagus di sini untuk meminta agen AI menangani beberapa pekerjaan administratif yang muncul setelah video kami dipublikasikan. Di menu sebelah kiri, mari kita buka agen AI. Ada agen yang sudah dibuat sebelumnya untuk berbagai jenis pekerjaan dan Anda dapat menelusurinya berdasarkan peran. Masing-masing memiliki nama, pekerjaan, dan akses yang diizinkan untuk digunakannya. Anda bisa mulai dengan salah satu dari ini, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda cara membuat milik Anda sendiri dari awal. Gulir kembali ke atas, dan mari kita klik di sini untuk memasukkan deskripsi sederhana guna membuat agen baru. Saya akan menempelkan prompt saya. Untuk setiap video di papan, saya ingin membuat ringkasan berdasarkan file transkrip. Saya memberikan detail tentang seberapa banyak yang harus ditulis dan bagaimana format yang saya inginkan. Saya menunjukkan bahwa kami ingin hasil ini disimpan sebagai kolom dan beberapa instruksi tentang kapan dan bagaimana menjalankannya. Kemudian di bagian bawah, klik tambahkan konteks. Dan di sini Anda dapat memilih papan yang ingin Anda kerjakan dengan agen tersebut. Anda dapat memilih model AI Anda atau membiarkannya tetap otomatis. Lalu kita klik di sini untuk membangun agen Anda. Di layar berikutnya, kita bisa menyesuaikan agen kita, dan setelah selesai, kita bisa klik onboard untuk melanjutkan. Di sebelah kiri, agen kita memperkenalkan dirinya dan kita bisa meninjau bagaimana dia memahami tugas tersebut. Jika semuanya terdengar benar, Anda bisa mengonfirmasinya di bawah, dan jika Anda perlu melakukan perubahan, cukup lanjutkan percakapan di obrolan. Saya tidak ingat apakah saya mengimpor papan saya dengan kolom ringkasan kosong, jadi saya akan membuat catatan di sini lalu mengirim pesan ini. Dan kemudian di sini Anda akan melihat Emily menambahkan instruksi tersebut. Kita akan melihat pemicu ini sebentar lagi, tetapi jika Anda menggulir obrolan, Anda dapat melihat semua pembaruannya. Di sebelah kanan, kita memiliki pengaturan agen, dan disinilah Anda benar-benar dapat melihat cara kerja Emily. Tab pertama di sini adalah otak. Di bagian atas tab otak, kita memiliki identitas Emily, dan di dalamnya, kita memiliki tujuan serta instruksi langkah demi langkah yang ditulis oleh monday.com berdasarkan deskripsi kita. Kita bisa mengeditnya kapan saja dengan mengetik langsung dan mengubah apapun. Saya akan menutup bagian ini dan di bawah identitas kita memiliki pengetahuan dan akses. Kita juga memiliki alat dan keterampilan yang dapat digunakan oleh agen kita dan kita bahkan bisa menyesuaikan model AI yang menjalankannya.
Di sebelah otak, Anda juga akan melihat tab untuk pemicu, saluran. Ini berguna jika Anda ingin mengobrol dengan agen Anda melalui aplikasi lain, dan tab aktivitas untuk menunjukkan apa yang telah dilakukan agen. Mari kita periksa pemicu yang ditambahkan untuk memastikan bahwa agen kita berjalan saat item ditambahkan ke papan video kita yang dipublikasikan. Yang satu ini dibuat secara otomatis selama obrolan kita, yang mana sangat bagus. Jika tidak, Anda selalu dapat meminta agen Anda untuk membuatnya, atau Anda dapat menambahkannya secara manual dengan mengeklik, tambahkan pemicu, dan Anda dapat menyusunnya dengan mudah menggunakan opsi yang ada. Saya akan menutup ini membuka pemicu, mengarahkan kursor ke sana, dan mengeklik menu 3 titik untuk mengedit. Jika ada yang tidak tepat, kita bisa mengubah papan tersebut, dan jika Anda ingin menghapus pemicu, Anda bisa menggunakan menu 3 titik yang sama. Klik hapus untuk menghapusnya. Hari ini kita lihat lebih dekat mengenai pengetahuan dan akses. Disinilah Anda mengontrol apa yang sebenarnya dapat dilihat dan dikerjakan oleh agen Anda. Jika Anda ingin mengubah apa yang dapat diakses dan dikelola oleh agen Anda akan mengubah izin di sini, dan Anda dapat menambahkan lebih banyak papan dan lebih banyak dokumen. Agen hanya dapat melakukan apa yang Anda izinkan untuk dilakukan di sini. Agen tidak dapat melampaui izin ini, dan Anda dapat membuat agen penampil yang tidak dapat menghapus item atau data. Dan tidak ada data pelanggan yang digunakan untuk melatih model AI. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan saat kita mengonfigurasi agen adalah bahwa Monday.com juga mendukung MCP. MCP adalah standar terbuka, dan Anda dapat menghubungkan alat AI yang sudah Anda gunakan, seperti Claude, ChatGPT, Copilot, atau Cursor langsung ke papan Monday.com Anda. Anda menginstal aplikasi MCP dari marketplace Monday.com, dan Anda mengatur izin aksesnya. Kemudian Anda meminta alat AI Anda untuk melakukan sesuatu langsung dari obrolannya sendiri, dan alat itu akan bekerja pada papan Anda untuk Anda. Saya akan menautkan halaman Monday.com MCP ini di deskripsi jika itu adalah sesuatu yang ingin Anda coba. Sekarang, mari kita uji agen dan pemicu kita. Untuk melakukannya, mari kita buka tab aktivitas dan klik jalankan sekarang. Ini memerintahkan Emily untuk memeriksa papan dan meringkas setiap video yang memiliki transkrip terlampir. Saat ini, hanya beberapa video kami yang sudah diunggah transkripnya, jadi ini seharusnya cepat. Kembali ke sisi kiri di obrolan, Anda bisa melihat agen tersebut berjalan, dan setelah selesai, Anda akan melihat aktivitas baru di tab aktivitas. Setelah selesai, Emily telah merinci langkah-langkahnya, termasuk baris-baris yang ia lewati. Dan kembali ke tab aktivitas, kita memiliki catatan mengenai proses tersebut. Proses ini ditandai sebagai berhasil, dan Anda bahkan dapat melihat jumlah kredit yang digunakan. Mari kita tutup ini dan lihat papannya. Saya akan menuju ke ruang kerja saya, dan di sisi paling kanan papan, kita bisa melihat bahwa kolom ringkasan telah ditambahkan, dan kita bisa membuka salah satunya untuk melihat hasilnya. Dan ingat, kita juga telah mengatur pemicu, jadi Emily seharusnya berjalan sendiri kapanpun item baru ditambahkan ke papan. Sebelum Anda sepenuhnya mempercayai agen, ada baiknya untuk menguji semua pemicu Anda. Jadi di papan ini, saya akan menambahkan baris untuk video kita yang baru saja dipublikasikan. Kemudian saya akan melampirkan file transkripnya. Pemicu kita seharusnya aktif saat item baru dibuat, tetapi pada saat itu, transkrip kita belum dilampirkan. Jadi dalam kasus penggunaan yang spesifik ini, agen mungkin memeriksa item baru tersebut, tidak menemukan transkrip, lalu melewatinya sesuai instruksi kita. Dan itu belum tentu sebuah kegagalan. Itulah alasan mengapa kita melakukan pengujian. Dalam kasus penggunaan kita, akan lebih cerdas untuk memicu agen saat file transkrip diunggah alih-alih saat item dibuat, karena terkadang tindakan tersebut terjadi pada waktu yang berbeda. Mari kembali ke agen lalu pilih Emily. Di kanan atas, menu 3 titik adalah tempat kita bisa menjeda agen. Itu adalah praktik yang baik untuk menjeda setiap proses yang sedang berjalan dan pemicunya agar Anda dapat mengedit pengaturan dengan aman. Jadi saya akan menjeda Emily, lalu saya akan mengirim pesan agar kita bisa memperbarui pemicu kita. Setelah menjelaskan masalahnya, saya akan mengirim ini. Dan jika kita gulir ke bawah, pemicunya telah diedit. Kemudian saya akan mengeklik Go Live dan itu akan mengaktifkan kembali agen kita. Untuk menguji sekali lagi, saya akan menutup agen kita, kembali ke papan kita, saya akan turun ke item baru kita, menghapus file tersebut, dan mengunggahnya kembali. Setelah diunggah, pemicu baru kita seharusnya akan aktif. Di menu mengambang di kanan bawah, kita juga bisa memilih agen kita langsung dari sini. Jika kita gulir ke atas, kita bisa melihat percakapan terakhir kita. Saya akan menutup ini, dan setelah beberapa saat, ringkasan kita telah dibuat. Anda juga bisa menambahkan agen yang dipanggil hanya dengan menyebut mereka. Sebagai contoh, saya telah membuat agen kedua di papan ini bernama Conan, dan tugasnya adalah menyarankan judul video alternatif untuk pengujian AB.
Itu adalah sesuatu yang terkadang kita lakukan bahkan setelah video dipublikasikan. Jadi, saat saya butuh bantuan untuk pekerjaan yang lebih kreatif itu, saya bisa membuka item di papan dan menyebutnya seperti ini. Saya akan klik updates, lalu comment. Bisakah kamu menyarankan judul untuk yang satu ini? Dan update. Setelah beberapa saat, agen saya menandai ini sebagai sudah dilihat, lalu dengan kotak centang, judul yang disarankan, dan penjelasan, dan saya pun mendapatkan notifikasi untuk itu. Jadi sekarang ada 2 agen di tim kita. Emily menangani ringkasan, Conan akan memberikan saran judul kepada kita, dan kita tinggal meninjau pekerjaan mereka sesuai kebutuhan. Sekarang, setelah agen kita mengerjakan video yang sudah kita publikasikan, mari kita siapkan bagian lain dari alur kerja kita, yaitu video yang belum kita publikasikan. Pada dasarnya, apapun yang masih dalam tahap riset, penulisan naskah, syuting, atau penyuntingan. Untuk itu, kita tidak perlu membangun apapun secara manual, karena ini adalah pekerjaan yang sempurna untuk Sidekick. Kita cukup jelaskan apa yang kita butuhkan, dan Sidekick akan menyelesaikannya. Jadi alih-alih mengeklik menu untuk membuat papan berikutnya, kita hanya perlu memberitahu Sidekick apa yang kita inginkan. Inilah yang ingin kita bangun. Kita butuh papan lain untuk mengelola alur kerja video kita di masa depan, di mana kita memproses video dari ide hingga benar-benar dipublikasikan. Di tim kita, ide video baru bisa muncul kapan saja, dan tidak semua ide yang kita riset harus berakhir dengan diproduksi. Jadi pipeline ini adalah tempat di mana ide video bisa dilihat oleh semua orang, dikembangkan dan diprioritaskan, serta entah dilanjutkan atau akhirnya diarsipkan. Untuk setiap video yang terus berlanjut, kita ingin melacak siapa yang membuatnya, kapan tenggat waktunya, dan hal-hal semacam itu. Jadi itulah input yang akan kita berikan kepada Sidekick. Saya akan membuka Sidekick dan mendeskripsikan papan yang kita butuhkan, dan saya akan mendeskripsikannya dengan cara yang sama seperti saat saya menjelaskannya kepada anggota tim. Buat papan bernama Video Pipeline untuk mengelola video YouTube kita yang akan datang, di mana setiap item adalah satu video dan judul video adalah kolom pertama. Setelah Anda puas dengan prompt awal Anda, klik di sini untuk mengirim, lalu Sidekick akan mulai berpikir. Tergantung pada prompt Anda dapat meninjau proposal tersebut dan Anda dapat memberikan umpan balik tergantung pada apa yang Anda lihat. Ini terlihat bagus, jadi saya akan mengirim pesan itu. Kemudian Sidekick akan mulai mengimplementasikan apa yang telah kita rencanakan. Sidekick akan memberitahu Anda saat permintaan Anda siap dan bahkan akan menyarankan tindakan lain yang dapat Anda ambil. Dalam kasus saya, itu adalah otomatisasi yang bermanfaat atau mungkin kolom tambahan lainnya. Untuk saat ini, mari kita tinjau apa yang telah dibuat. Saya akan men-stop obrolan Bray dengan Emily agar kita bisa melihat dengan lebih jelas. Saya akan menghapus grup yang tidak kita perlukan ini, lalu kita bisa meninjau apa yang dibuat oleh Sidekick. Ada beberapa hal yang langsung saya perhatikan yang ingin saya perbaiki. Saya ingin kolom-kolomnya diatur ulang, dan untuk kolom item ini biasanya saya ingin isinya adalah judul video. Jika saya membuka nilai di bawah potensi pendapatan, kita bisa melihat bahwa nilai-nilai kita telah ditambahkan, tetapi kita tidak memerlukan semuanya untuk kolom-kolom ini. Dan yang jelas, kita memiliki beberapa data placeholder untuk video yang sebenarnya. Jadi kita sudah hampir selesai, tetapi untuk melakukan beberapa perubahan, mari kita buka kembali Sidekick dan kita akan melakukannya dengan cukup mengirimkan persyaratan baru kita melalui pesan. Saya sudah memberitahu Sidekick bahwa ada beberapa perubahan yang perlu kita buat, termasuk menghapus kolom item duplikat dan menjadikannya sebagai judul, mengatur ulang urutan kolom sesuai keinginan saya, lalu membersihkan nilai label, termasuk menghapus nilai tambahan dan mengembalikan warna ke setelan default. Mari kita kirim pesan ini dan lihat bagaimana hasilnya. Sidekick akan memprosesnya, lalu ia akan menerapkan perubahan kita. Setelah Sidekick selesai, Anda dapat meninjau ringkasan perubahannya. Jika ada hal yang tersisa yang tidak dapat dilakukan secara teknis oleh Monday, Anda akan mendapatkan instruksi tentang cara melakukannya sendiri. Dan terakhir, untuk mengganti data placeholder, kita bahkan bisa meminta Sidekick melakukannya dalam percakapan yang sama. Untuk papan pipeline video, saya telah mengekspor kumpulan video kita saat ini dari platform lain, dan saya akan melampirkannya di sini. Setelah lembar saya dilampirkan, saya akan mengirim pesan terakhir ini. Saya akan meninjau ini, menutup Sidekick, lalu melakukan penyesuaian akhir pada urutan papan saya. Sebelum kita lanjut, ada satu lagi bagian AI yang ada tepat di dalam papan Anda, yaitu kolom AI. Kolom AI menjalankan satu tugas AI kecil di setiap baris. Di papan pipeline kita, saya akan mengarahkan kursor ke sini dan menambahkan kolom baru, lalu saya akan mengeklik More Columns. Ini membuka pusat kolom dan di sebelah kiri ada kategori lengkap yang bertenaga AI. Ada pilihan untuk meringkas, menerjemahkan, mengekstrak informasi dari file, dan lainnya. Untuk papan kita, saya akan memilih Assign Labels dan saya akan mengeklik Add to Board.
Anda dapat mengganti nama kolom Anda dengan mengeklik label di sini. Instruksi saya sederhana. Baca judul video, yang dalam kasus ini adalah title name, dan tandai setiap video sebagai tutorial, ulasan, atau perbandingan. Cukup klik label di sini untuk mengeditnya. Kemudian di bawah, tambahkan instruksi Anda, dan setelah Anda menambahkan instruksi, klik Save and Apply. AI akan mengisi otomatis kolom baru ini, dan begitu saja, setiap video di papan tersebut telah ditandai, dan setiap ide baru yang kita tambahkan akan ditandai secara otomatis. Sekarang setelah kita melihat bagaimana Sidekick dapat membuat papan untuk kita dan bagaimana kolom AI dapat membantu kita mengisinya, mari kita lihat bagaimana AI dapat membantu kita mengisi papan tersebut dengan pekerjaan. Bagi kami, dan mungkin bagi Anda juga, banyak tugas dan ide baru sebenarnya berasal dari rapat kami. Untuk itu, Monday.com menyertakan AI Note Taker, dan AI Note Taker bergabung dengan rapat Anda serta dapat mengubahnya menjadi catatan, ringkasan, dan tugas. Dengan begitu, hal-hal yang kita bicarakan dalam rapat tidak akan hilang dan semuanya bisa langsung masuk ke papan kita. Seminggu sekali, saya dan rekan tim saya melakukan panggilan perencanaan singkat di mana kami meninjau pipeline video masa depan kami dan memutuskan apa yang akan kami buat selanjutnya. Dalam panggilan tersebut, kami juga membahas ide-ide video baru, kami bahas penanggung jawab dan tenggat waktu. Ide bisa hilang tanpa catatan, jadi mari ajak note taker ke panggilan perencanaan berikutnya agar masalah ini selesai. Biar saya tunjukkan cara mengaturnya. Pertama, kita hubungkan kalender kita. Anda bisa menggunakan Google atau Outlook di sini. Saya akan menambahkan kalender Google saya. Setelah saya menghubungkan kalender saya akan memilih pengaturan di sudut kanan atas dan saya akan menunjukkan cara memeriksa preferensi pribadi. Klik preferensi pribadi di sebelah kiri. Disinilah Anda dapat mengontrol bagaimana note taker bergabung dengan rapat Anda, apakah ia bergabung secara otomatis ke rapat yang Anda buat atau bergabung secara otomatis ke rapat yang mengundang Anda. Anda dapat mengontrol rapat eksternal dan internal untuk keduanya. Saya akan memastikan gabung otomatis aktif untuk rapat yang saya buat. Jika Anda memang mengaturnya seperti ini, Anda tidak perlu lagi repot mengingat untuk mengundangnya. Jika Anda telah membuat perubahan apapun, pastikan untuk menyimpannya di sini. Saya sudah menyiapkan Google Meet dengan tautan undangan di undangan kalender, dan saat waktu rapat dimulai, saya akan bergabung ke panggilan seperti biasa. Anda dapat melihat rapat tersebut di tab rapat mendatang dan note taker diundang secara otomatis. Saya setelah bergabung dengan panggilan saat dijadwalkan, dan note taker menunggu untuk diizinkan masuk seperti tamu lainnya. Saya akan mengizinkan note taker masuk, lalu rapat kita sedang direkam. Kita bisa melihat pesan itu di bawah sini di obrolan. Setelah diatur, note taker akan bergabung dalam panggilan bersama kita, dan kita akan mulai merekam. Jadi saya akan melanjutkan rapat ini seperti biasa. Setelah panggilan perencanaan kita selesai, kita bisa melihat apa yang ditangkap oleh note taker. Saya akan memuat ulang agar kita bisa melihat rekap lengkap rapat tersebut. Ringkasan akan muncul di daftar ringkasan kita. Anda dapat melihat peserta, kapan rapat berlangsung, dan berapa lama rekamannya. Kemudian Anda dapat mengeklik menu 3 titik untuk opsi lainnya. Di sini saya akan membuka ringkasan rapat. Di sisi kiri ikhtisar, Anda akan melihat semua hal yang terjadi dalam rapat. Anda dapat melihat potensi item tindakan yang diambil berdasarkan transkrip, dan kita dapat menambahkannya langsung ke sebuah papan. Anda juga memiliki transkrip lengkap rekaman percakapan, dan Anda dapat melihat para pesertanya. Sayangnya, rekan-rekan satu tim saya tidak dapat bergabung, jadi rekap ini akan sangat berguna ketika mereka kembali. Di bagian tengah, kita memiliki perincian topik, dan kita juga memiliki rekamannya sendiri. Dan terakhir, di sebelah kanan, Sidekick akan menampilkan beberapa saran tindakan. Ini mungkin akan sangat membantu jika Anda melewatkan rapat tersebut. Di sini, Sidekick telah membuat status pipeline dan telah menyebutkan 3 video baru yang ditambahkan ke pipeline yang saya bicarakan tadi. Ada beberapa item tindakan yang terbuka dan Sidekick mungkin menyarankan beberapa hal untuk dilakukan selanjutnya. Saya akan merespons dan mengatakan, tolong tambahkan ketiga video baru tersebut ke papan pipeline video, lalu saya akan mengirimkannya. Setelah Sidekick selesai berpikir, ia akan mengonfirmasi bahwa item-item ini telah ditambahkan. Jadi itulah AI Note Taker, dan kemampuan AI terakhir yang akan kita lihat adalah Vibe. Vibe memungkinkan Anda membangun aplikasi custom untuk Anda dan tim Anda. Anda mendeskripsikan aplikasi yang Anda butuhkan, dan Vibe akan membuatnya. Cara saya mencoba memikirkan Vibe adalah seperti ini. Bagaimana saya bisa membuat alat yang dibangun langsung di dalam Monday.com yang dapat membuat tim kami lebih efisien? Izinkan saya menunjukkan contoh dari alur kerja kami. Setelah video dipublikasikan, kami suka mengunggah transkripnya ke papan video yang telah dipublikasikan. Transkrip tersebut adalah bahan kerja agen kami dan juga sangat bagus bagi rekan tim yang ingin melihat dengan cepat apa isi video tersebut. Namun, mengunggahnya satu persatu bisa sangat membosankan, dan terkadang kami agak terlambat dalam memperbaruinya.
Jadi aplikasi yang saya inginkan adalah sesuatu yang memungkinkan kami mengunggah sekumpulan file transkrip sekaligus, lalu mencocokkan setiap transkrip dengan video yang tepat di papan secara otomatis. Nama file transkrip mungkin tidak sama persis dengan judul video, jadi aplikasi ini harus menemukan kecocokan terdekat, lalu melampirkan setiap file tersebut. Kami punya ide yang matang untuk aplikasi ini, jadi kami akan memasukkannya melalui prompt di bawah ini. Tapi jika Anda belum begitu yakin dengan apa yang Anda inginkan, ada baiknya untuk menjelajahi saran-saran yang tersedia. Tersedia template aplikasi dan Anda bisa mengatur secara mendalam bagaimana tampilan dan nuansa aplikasi Anda. Bagi saya, ini hanyalah utilitas yang cukup mendasar tetapi seharusnya bisa menghemat waktu kita. Saya akan menghubungkan papan saya dan kita bisa memilih model jika diinginkan. Saya akan membiarkannya di posisi otomatis, lalu saya akan mengirimnya. Itu akan membuka Vibe di tab baru. Saat Vibe sedang menyusun, Anda akan melihat pratinjau langsung aplikasi yang sedang dibentuk di sebelah kanan. Versi pertama aplikasi tidak selalu sempurna, tetapi bagian baiknya adalah Anda tidak perlu mengulik kode apapun untuk memperbaikinya. Jika ada Qt yang tidak berfungsi, Anda cukup jelaskan masalahnya di obrolan, dan Vibe akan memperbarui aplikasi untuk Anda. Jadi bersiaplah untuk sedikit proses bolak-balik di sini, tapi itu sangat wajar. Itu juga yang akan Anda lakukan dengan pengembang jika Anda bekerja dengan cara seperti itu. Saat Vibe menyusun, Anda dapat melihat pesan yang muncul di sebelah kiri dalam obrolan, dan jika Anda tidak ingin menunggu, Anda dapat mengeklik "Beritahu saya saat versi pertama siap". Saya akan memberi Vibe waktu untuk menyusun aplikasi, lalu kita akan kembali ke sini untuk melihat bagaimana hasilnya. Monday telah menyelesaikan iterasi pertama dan menunjukkan bahwa aplikasi kita sudah siap. Saya akan mengeklik di sini untuk mengujinya. Setelah saya memilih 13 file saya, Anda dapat melihat semuanya tercantum di bawah. Sekali lagi, kami tidak memberikan informasi apapun tentang bagaimana kami ingin tampilan UI-nya, jadi ini semua terlihat cukup bagus untuk percobaan pertama, setidaknya untuk utilitas seperti ini. Kita mendapatkan nama file, kecocokan yang diusulkan, indikator seberapa dekat mereka menganggapnya cocok, dan jika kita telah memilih sekumpulan file, kita dapat menghapusnya setelah menyertakan semuanya di awal. Semua ini terlihat bagus setelah pemeriksaan cepat, jadi saya akan langsung mengunggah ke 13 file tersebut. Nah, jelas sekali kita langsung mendapatkan beberapa kesalahan. Kita memang mendapatkan umpan balik pengunggahan, tetapi kita telah menandai 13 file untuk ditinjau. Jadi ada yang tidak beres dengan pembaruan tersebut, tetapi Monday mengatakan mereka telah menemukan kesalahannya. Saya akan langsung memperbaiki ini secara gratis. Di sisi kiri, kita bisa melihat berapa banyak kredit yang digunakan untuk aplikasi awal, dan sekarang kita bisa melihatnya mencoba memperbaiki bug tersebut. Setelah selesai mencoba memperbaiki bug tersebut, itu akan menunjukkan kepada kita bahwa pembaruan tersebut memakan biaya 0 kredit. Dan kita bisa mengeklik di sini untuk mencoba lagi. Setelah memilih ulang file saya akan mencoba mengunggahnya. Dan ini mulai terlihat jauh lebih menjanjikan. Kita mendapatkan umpan balik bahwa unggahan batch sudah selesai, lalu kita bisa memeriksa papan kita untuk melihat bagaimana hasilnya. Saya akan pergi ke ruang kerja saya, dan kemudian ke video yang dipublikasikan. Sekilas, sepertinya ada beberapa transkrip yang hilang, dan mungkin transkrip tersebut ditambahkan sebagai pembaruan. Jadi saya melihat pembaruan di sini, dan saya akan memeriksa file, tetapi saya tidak melihat file di sini. Mari kita kembali ke Vibe dan melihat apa yang terjadi. Dalam kasus ini, Monday menjelaskan bahwa ini adalah keterbatasan dari kolom read-only, tetapi itu tidak sepenuhnya menjelaskan mengapa beberapa file tidak disertakan. Mari kita jelaskan masalah tersebut dan lihat apa yang dikatakannya. Dan saya akan menanyakan hal ini. Setelah satu rangkaian perbaikan bug lagi, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya. Pada iterasi perbaikan bug terbaru, saya mendapatkan beberapa keberhasilan, jadi mari kita periksa papan sekali lagi. Saya akan memuat ulang, saya akan memeriksa salah satu pembaruan ini, dan kali ini sepertinya file yang sebenarnya sudah dilampirkan. Kita seharusnya bisa melihatnya di tab file juga. Jika saya kembali ke pembaruan dan membuka file tersebut, saya bisa menyimpannya. Dengan Vibe, mungkin ada sedikit proses bolak-balik, Anda mungkin perlu perbaikan bug, tapi ini cara menarik tambah fungsionalitas ke monday.com. Bagi kami, setiap transkrip sudah menemukan videonya dan file dilampirkan di sini. Dulu ini pekerjaan membosankan bagi tim, tapi sekarang cukup seret dan lepas, mudah dilakukan siapa saja. Setelah Anda puas dengan aplikasi Anda, di Vibe, Anda perlu mempublikasikannya. Draft Vibe gratis dan bersifat pribadi, dan mempublikasikannya akan membuatnya terlihat oleh semua orang. Untuk melihat paket untuk publikasi, klik tombol ini untuk melihat paket. Dan di halaman ini, Anda dapat menjelajahi apa saja yang diperlukan untuk paket Vibe Anda. Dan begitulah cara memanfaatkan ruang kerja AI monday.com. Kami menyiapkan agen AI yang menangani pekerjaan nyata secara mandiri. Kami membuat papan dengan Sidekick,
Kami menambahkan AI langsung ke dalam beberapa kolom kami. Kami melihat bagaimana AI Note Taker membantu dalam rapat dan kami membangun aplikasi kami sendiri dengan Vibe. Jika Anda hanya mengikuti sejauh ini dan sekarang siap untuk mulai menggunakan ruang kerja AI di monday.com, pastikan Anda mengeklik tautan pertama di deskripsi video dan itu akan memberi Anda penawaran terbaik yang kami miliki untuk monday.com. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.